Kami bersyukur kepada Allah yang memperkenankan kami datang berbakti kepada Engkau pada hari ini. Allah yang kasih-Nya sempurna, kasih-Nya kekal, yang nyata di dalam diri Yesus Kristus yang mati bagi kami. Dan oleh karena kematian Kristus, kami mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah karena iman kami kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami rindu bahwa iman yang Tuhan berikan kepada kami tidak hanya kami terima bagi diri kami saja, tetapi iman itu juga boleh dirasakan oleh anak, cucu, dan keturunan kami. Karena sesungguhnya itulah warisan yang terbesar, warisan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, siapkan diri kami menerima firman-Mu, karena firman-Mu kekal dan firman-Mu mengubahkan hati setiap orang. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, jemaat GKI Anugerah Bajem TKI, baik yang mengikuti ibadah ini secara onsite ataupun secara online. Bersyukur bahwa hari ini saya boleh berbakti bersama dengan Bapak Ibu sekalian dan juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rasanya ini pertama kali saya mimpin kebaktian hybrid ya, Bulani ya. Ya, sebelum-sebelumnya mungkin secara onsite saja ya. Ya, izinkan saya tetap memakai masker, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena saya takut tertular gitu ya, karena jarak kita juga cukup jauh, tetapi justru ini adalah tanda kita saling peduli. Ya, ada aplikasinya Peduli Lindungi. Karena kita peduli, kita mau melindungi orang lain, jadi izinkan, mungkin suaranya mungkin agak nggak terlalu nyaman, tapi saya yakin rekan-rekan di bagian multimedia sound system itu bisa mengaturnya dengan baik. Ya, jadi kita tetap bersyukur kita boleh berbakti pada hari ini. Hari ini kita merenungkan satu tema, The Best Legacy. Tema ini berkaitan dengan Hari Ibu Internasional. Ya. Jadi izinkan saya mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Ya, biasanya kita di Indonesia memperingatinya tanggal 22 Desember ya. Nggak tahu nih masih pada ingat atau enggak, jangan-jangan udah pada lupa ya. Tetapi secara internasional, Hari Ibu itu diperingati ya, pada minggu kedua bulan Mei. Ya, biasanya hari Minggunya itu menjadi satu hari di mana kita merayakan Hari Ibu. Nah, oleh karena itu, tema yang akan kita renungkan adalah The Best Legacy, warisan yang terbaik. Di mana bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yaitu suratnya yang kedua, di pasalnya yang pertama ayatnya yang ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ayatnya yang ke-8 maksud saya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca bagian ini. Saya rasa karena sudah lama pandemi ya, kita nggak pernah baca bertanggapan, benar bukan? Ya. Kali ini kita mau coba membaca bagian ini dengan bertanggapan. Saya akan membaca bagian yang ganjil, Bapak Ibu membaca bagian yang genap, yang di rumah juga boleh mengikutinya. Dan kemudian kita membaca dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, 2 Timotius pasal pertama. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Silakan jemaat sekalian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan membacakan sekali lagi. Oh maaf, tadi tidak saya geser ya. Saya bacakan sekali lagi ayatnya yang kelima. Ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ini adalah JP Morgan. Bagian kita yang mungkin belajar ekonomi atau belajar bisnis mungkin kenal dengan nama ini. JP Morgan itu adalah salah satu orang terkaya pada zamannya. Ya, kalau kita lihat fotonya mungkin hitam putih, ini sekitar abad ke-19 akhir begitu ya. Awal di ada abad ke-20. JP Morgan sebagai salah satu orang terkaya pada zamannya, itu bahkan diceritakan dia pernah menyelamatkan Amerika dari kebangkrutan. Saking kayanya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu ketahui bahwa sampai sekarang pun perusahaannya itu masih bertahan. Coba bayangkan ya, udah mungkin hampir mau 100 tahun, tetapi perusahaannya masih bertahan. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah perusahaan yang cukup kuat. Karena kekayaan yang dimiliki oleh JP Morgan sendiri. Dan ketika JP Morgan meninggal, seperti biasanya kalau keluarga di Amerika begitu ya, ketika ada orang tua atau kakek gitu ya yang meninggal, maka keluarga akan berkumpul dan kemudian mendengarkan surat wasiat yang akan dibacakan oleh ahli hukum ya, oleh notaris atau pengacara mereka, gitu ya. Nah, banyak orang mengira bahwa surat wasiat daripada JP Morgan ini akan berisi tentang pembagian harta, begitu ya. Berapa banyak harta yang ada, ini bagian ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan itu isinya ya. Bukan itu yang menjadi isi utama. Ada cuplikannya, Bapak Ibu sekalian, isinya adalah demikian. Dia mengatakan, saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. Sehingga dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu saya meminta agar anak-anak terus mempertahankan dan mengajarkan mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah. Dengan segala tantangan, resiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Ternyata yang JP Morgan harapkan dari anak-anaknya, ya, bukan sekedar mewarisi akan kekayaannya, melanjutkan usahanya, tetapi lebih daripada itu, di sini kita melihat bahwa anak-anaknya diminta untuk mempertahankan ya, pengajaran tentang penebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Rupanya JP Morgan menyadari ya, bahwa kekayaan secara materi itu akan musnah, akan habis. Tetapi kekayaan secara rohani itu tidak pernah habis, selalu kekal. Karena itu saya teringat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-19, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
disitulah juga hatimu berharga. Bapak Ibu sekalian, tidak ada salahnya kita mengumpulkan atau mewariskan harta atau kekayaan atau pengetahuan kepada anak-anak kita. Tetapi ingatlah bahwa di atas itu semua iman adalah warisan yang terbaik. Iman adalah warisan yang terbaik. Karena harta, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, akan dimakan oleh ngengat dan rayap, akan menjadi karatan, ya, akan hilang, akan musnah. Ilmu pengetahuan bisa kadaluarsa, Bapak Ibu sekalian. Benar bukan? Ya, apa yang dulu dianggap sesuatu yang baru luar biasa di zaman yang berikutnya mungkin itu sudah tidak dianggap update lagi. Namun demikian, iman itu bersifat kekal. Oleh karena itulah iman adalah warisan yang terbaik. Dan pada bagian yang kita baca pada perikop 2 Timotius tadi, ayatnya yang ke-3 sampai ke-8 dari pasal pertama, adalah sebuah contoh yang kita lihat di dalam hidup seorang Timotius, anak rohani daripada Paulus, yang menerima warisan yang terbaik dari ibu dan juga neneknya. Ibunya Eunike dan neneknya Louis. Karena itu mari dari apa yang dialami oleh Timotius, pengalaman hidup Timotius yang dicatat, ya, dan kemudian juga dijelaskan oleh Paulus. Kita mau belajar bagaimanakah iman itu dapat kita wariskan kepada generasi yang berikutnya. Iman dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya itu adalah melalui keteladanan. Iman diwariskan melalui sebuah keteladanan. Pada ayat yang kelima, Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus menuliskan bagian ini, sesungguhnya dia bisa melihat bagaimana iman yang dimiliki oleh Louis dan Eunike itu bukan sekedar iman yang berupa pengetahuan saja. Bukan sekedar iman yang hanya sifatnya ritual, tetapi iman yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman itu boleh disaksikan oleh orang lain. Oleh karena imannya, segala perbuatan daripada Louis dan juga Eunike adalah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah, hal itu terlihat di dalam diri Timotius. Sebagai bapak rohani yang mendampingi Timotius, berjalan bersama Timotius, dia bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan Louis dan Eunike itu pun dilanjutkan oleh Timotius. Diteladani oleh Timotius untuk dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada bagian yang lain di ayatnya yang ke-15 pasal 3, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Saya menekankan kata, ingatlah juga bahwa dari kecil. Artinya, keteladanan itu, contoh itu, sudah diberikan kepada Timotius sejak dia masih kecil. Sedini mungkin, baik Louis maupun Eunike berusaha meneladankan iman mereka kepada Timotius. Hal ini penting Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena pembentukan karakter
itu lebih mudah ketika seseorang itu masih sangat muda. Benar bukan? Kalau Bapak Ibu yang mungkin belajar bonsai begitu ya, atau pohon-pohon, membentuk pohon itu, kalau pohon masih muda, itu lebih gampang dibentuk daripada pohon yang sudah tua. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kalau seseorang dari sejak kecil, karakternya dibentuk, dengan mudah karakter itu tertanam di dalam kehidupannya. Saya pernah mendengar cerita, ada seorang pendeta atau hamba Tuhan gitu ya, yang melayani Tuhan. Yang uniknya Bapak Ibu sekalian, bahwa si pendeta ini atau hamba Tuhan ini, papanya itu juga seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Cari-cari cerita ya, dengar-dengar cerita, ternyata ya, si pendeta muda ini dari sejak masa kecil itu sering diajak oleh papanya untuk pergi pelayanan. Ketika pelawatan, ada orang yang sakit, dia ajak anaknya untuk ikut melawat. Jika ada jemaat yang perlu didoakan, dia membawa anaknya pergi ke rumah duka, ya, pelayanan-pelayanan yang ada. Dan si pendeta muda itu berkata, saya melihat apa yang dilakukan oleh ayah saya. Dan saya terpanggil untuk melayani seperti ayah saya sudah melayani. Sejak daripada masa mudanya. Sang hamba Tuhan ini sudah mendapatkan keteladanan, sudah mendapatkan warisan daripada sang ayah. Dan oleh karena itu, dia dapat melakukannya ketika dia menjadi seorang dewasa. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita teladankan kepada anak-anak kita? Apa yang kita contohkan kepada anak-anak kita? Seringkali kita nggak konsisten ya. Saya sendiri mengakui sebagai orang tua, saya sering bilang ke anak saya, jangan mainan HP ya. HP disimpan. Kalau lagi makan nggak boleh mainan HP, waktunya ngobrol bersama. Yang mainan HP siapa? Saya. Alasannya apa? Emergency ini nggak bisa nih ya. Kalau ada orang meninggal gimana begitu ya. Kadang istri saya ingatkan saya, ya ingat nggak ada yang emergency. Dari sepanjang pelayanan saya beberapa tahun memegang pelayanan kedukaan Bapak Ibu sekalian, saya mempelajari nggak ada yang emergency sebenarnya. Ya, keluarga merasa, ayo cepat-cepat dibantu, tapi sebenarnya mereka masih bisa menunggu. Ya, zaman dulu sebelum ada HP, ya, ketika meninggal gimana? Telepon ke kantor gereja kan ya, harus diurusin dulu. Saya masih ingat, mama saya meninggal malam-malam, paginya saya baru bisa telepon. Dulu bisa. Sekarang kok rasanya semua serba emergency. Ya. Kadang secara tidak sadar kita tidak memberikan teladan yang baik. Oleh karena apa? Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jika kita ingin menjadi teladan, marilah kita belajar. Kadang kita bisa melakukan kesalahan sebagai orang tua, minta maaflah kepada anak-anak Anda. Ya. Generasi yang sekarang itu bukan generasi yang kaku, ya. Dan kita juga bukan generasi yang kaku. Kita sadari kita bukan orang tua yang sempurna, kita bisa melakukan kesalahan. Minta maaf kepada anak kita, tetapi jangan ulangi lagi. Beri contoh bahwa kita bisa salah, tetapi kita bisa berubah. Warisan iman itu bisa kita berikan kepada anak kita melalui keteladanan yang kita berikan kepada mereka. Dan mungkin Bapak Ibu sebagian mengatakan, anak-anak saya sudah besar, ya. Saya mah sekarang ngurus incu, ya. Nggak apa-apa, itu juga adalah keturunan kita. Lihat yang dilakukan oleh Louis, tidak hanya kepada Eunike, tetapi kepada Timotius pun. Dia meneladankan kehidupannya sebagai seorang percaya. Dia memberikan imannya. Tapi saya nggak punya anak, nggak punya cucu. Anak-anak orang lain itu adalah anak-anak rohani kalian. Ya, Paulus tidak dicatat punya anak, tetapi dia punya banyak anak rohani.
warisan iman tidak hanya diberikan secara biologis, tetapi juga diberikan secara spiritual. Lause-lause guru-guru sekolah minggu ingatkan, ingatlah, kalian juga penting. Karena kalian mewariskan warisan rohani kepada murid-murid kalian. Hal yang kedua, bagaimana iman itu dapat diwariskan, itu adalah melalui pengajaran firman. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 yang sudah kita baca tadi, di situ Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil. Louis dan Yunika sudah memperkenalkan firman Tuhan kepada Timotius. Tentunya pada masa itu masih perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Alkitab belum lengkap kanonnya. Namun demikian firman itu diperkenalkan kepada Timotius. Dan lebih daripada itu, ya. Paulus mengatakan, karena itu di ayatnya yang ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Di sini dia berkata, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia. Artinya tidak sekedar belajar firman, ya, menambah pengetahuan, tetapi melatih kerohanian dengan beribadah dan dengan melayani. Di sini dikatakan kobarkan karunia, artinya apa? Gunakan karunia-karuniamu untuk melayani Tuhan. Pada ayat ke-8 Paulus mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu karena aku. Melalui pengenalan, ya, akan firman Tuhan yang kemudian diwujudkan di dalam ibadah, persekutuan, di dalam pelayanan. Sesungguhnya anak-anak kita menyaksikan siapakah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pengetahuan yang mereka terima melalui pelajaran firman itu tidak berhenti hanya di otak saja, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Itulah yang Paulus katakan, jangan malu menjadi saksi. Ketika orang melihat, ya, anak-anak kita ataupun diri kita sendiri, mereka bisa melihat Yesus Kristus ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, dalam masa libur Lebaran ini saya jaga Bandung gitu ya. Artinya saya nggak pergi kemana-mana, adik istri saya yang datang ya dengan keluarganya. Nah, salah satu daripada suami adik istri saya, jadi suami ipar saya, itu adalah orang Belanda. Ya. Orang Belanda, tetapi dia mengaku dia ateis. Maksudnya apa? Dia nggak percaya Tuhan. Ya, dia nggak percayalah urusan-urusan hal-hal religius keagamaan begitu. Ya. Dan dia mengaku saya ini kapitalis. Intinya apa? Segala sesuatu diukur dengan uang. Ya. Dia bilang, saya pernah mengalami tidak punya pekerjaan, karena itu sekarang saya bekerja. Ya. Saya menabung, saya berinvestasi, supaya di umur tertentu nanti tinggal passive income begitu ya. Saya ingin ada security, ya, ada keamanan di usia saya tertentu. Terus saya mengatakan kepada dia, ya, saya pendeta, nggak bisa invest kayak kamu gitu ya. Security saya itu bukan di materi, tetapi security saya kepada Tuhan. Tetapi di dalam pembicaraan saya dengan dia, saya agak terkejut. Karena beberapa prinsip-prinsip yang dia gunakan, itu prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya. Dia mengatakan, saya ingin anak saya itu bisa siap ya, menghadapi tantangan dunia. Ya. Yang penting ada nilai moral, kedisiplinan, dan lain-lain. Ya. Kemudian dia bilang, prinsip hidup saya, apa yang ya, tidak mau orang lain lakukan kepadamu, ya, jangan lakukan itu.
Saya bilang, itu ada di dalam Alkitab. Benar bukan? Ya, itu ada di dalam Alkitab. Tapi dia ngakunya, ini mah nilai universal. Cerita punya cerita, Bapak Ibu sekalian. Dia mengaku bahwa ayahnya itu sebetulnya seorang Kristen. Yang menurut dia cukup religius. Ibunya yang agak sekuler. Ibunya nggak menanamkan nilai-nilai tertentu kepada dia. Ayahnya yang menanam nilai-nilai Kristiani yang secara tidak sadar ya, itu tertanam di dalam dirinya. Dan itu keluar begitu Bapak Ibu sekalian, secara alam bawah sadar. Saya menjadi, luar biasa ya. Mungkin kita melihat Eropa saat ini sedang mengalami kemunduran secara rohani. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai Kristiani itu masih ada di dalamnya. Dan kita harus berdoa untuk orang-orang di Eropa. Sesungguhnya mereka tidak menyadari keberadaan mereka sekarang itu bisa terjadi oleh karena nilai-nilai Kristiani yang ada di sana. Pengajaran firman Tuhan sesungguhnya tidak pernah sia-sia Bapak Ibu sekalian. Apa yang firman yang sudah ditaburkan tidak akan sia-sia. Firman itu akan tumbuh walaupun mungkin tidak terlalu nyata. Tapi saya bisa melihat akan hal itu melalui suami adik ipar saya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Adakah kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita belajar firman Tuhan? Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, gimana kita mau ngajar anak kita? Benar bukan? Iya nggak? Kita nggak pernah bisa ngajar orang lain kalau kita sebelumnya adalah belajar terlebih dahulu. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Ada komit ya di tempat ini, ya, ada kelompok-kelompok di mana kita bisa belajar firman Tuhan bersama. Enggak sekedar firman Tuhan yang jadi pengetahuan, tetapi yang nyata dalam hidup kita. Dan ini jadi pertanyaan, adakah kita mendorong anak-anak kita untuk bersekutu, beribadah, melayani Tuhan? Jangan-jangan kita yang buat mereka malas-malesan, ya. Ini mah zaman online, ya udahlah. Hari Sabtu Minggu, kalian udah capek sekolah selama weekday, bangun siangan dikit lah nggak apa-apa, ya, nggak usah ke persekutuan nggak apa-apa lah, kasihan, malam mau main game lah terserah, ya, kita lupa, anak-anak kita memang perlu pengetahuan, tetapi mereka juga perlu perkembangan secara iman. Kalau di sekolah kita mendorong mereka untuk belajar mati-matian, untuk hal yang kekal kerohanian mereka. Mengapa kita tidak berusaha, kita tidak mendorong mereka untuk melakukan yang diminta oleh firman Tuhan? Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menceritakan apa yang ada di dalam keluarga saya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang pernah mendengar ceritanya, ya. Tapi saya rasa saya coba mencari-cari, rasanya ini ilustrasi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sepanjang di dalam keluarga besar saya, dalam pengertian keluarga inti saya gitu ya, saya, papa mama saya dan saudara-saudara saya, kami hanya punya 2 foto keluarga. 2 kali kami benar-benar punya foto keluarga yang lengkap. Dan ini adalah foto yang diambil ketika saya umur 5 tahun. Ya. Saya itu yang kecil yang pakai baju Pinocchio itu ya. Saya baru waktu itu umurnya 5 tahun. Saya lahir di Jakarta tetapi saya dibesarkan di Kota Malang. Ya. Papa dan mama saya sudah begitu banyak pergumulan secara rohani. Ya. Mama saya terakhir sebelum pindah ke Malang, ya, dia bergumul dengan ekonomi. Dan kemudian satu temannya mengajak dia untuk ke sebuah kelenteng gitu ya, untuk mendapatkan pesugihan. Bukan pesugihan lah ya, pokoknya dapat berkat lah gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mama saya malah sakit-sakitan.
Kalau Bapak Ibu lihat mama saya kurus itu bukan karena menjaga badan ya kayak orang sekarang, tetapi memang mama saya itu sakit-sakitan. Sejak saya lahir, saya tahu dia adalah orang yang sakit-sakitan. Satu waktu dia mengatakan, saya melihat cahaya yang begitu luar biasa. Dan sejak hari itu dia menjadi seseorang yang setia kepada Tuhan. Dan saya ingat dari sejak masa kecil saya, ya, ibu saya mendorong kami anak-anaknya pergi ke sekolah minggu. Ya. Kebetulan sekolah minggunya itu ada di sekolah kami, Sekolah Kalam Kudus di Kota Malang, yang guru-gurunya adalah mahasiswa-mahasiswa saat. Jadi dulu Semu Lili, ya, Pak Wendy, secara nggak langsung itu adalah guru-guru saya, ya, guru-guru sekolah minggu saya. Ya. Dan kemudian ketika saya masih kecil itu saya ingat saya seringkali diajak oleh mama saya untuk pergi doa pagi di gerejanya. Pagi-pagi banget ya, mereka berdoa di sana dengan Bapak Pendetanya. Dan kemudian Sabtu sore, kalau saya ingat, saya juga diajak untuk berdoa di sana. Biasanya karena gereja mama saya ini alirannya Pentakosta gitu ya, itu berlutut gitu ya, pakai bantal ya, berdoanya wah berjam-jam. Dan ketika saya beranjak remaja, ya, saya diajak oleh kakak saya ya, yang laki-laki untuk pindah ke gereja lain, GKT. Ya, GKT itu kayak GKI Klasis Priangan tetapi yang di Jawa Timur. Mereka punya sinode sendiri. Di situ saya belajar melayani sebagai seorang anak muda. Ya. Dan yang saya ingat dari mama saya, ya, bahwa dia ya, itu punya satu kasur kecil, kayak semacam kayak karpet lah begitu ya, untuk berdoa setiap hari di rumah, ya. Paling tidak 2 jam, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk pendetanya, ya, berdoa dengan sebanyak hal. Rata-rata sehari bisa 2 jam dia berdoa. Ya. Jadi kalau kami dengar lagu di doa ibuku, ya, saya dan saudara-saudara saya seringkali menangis karena itu memang benar terjadi, ya. Nama kami disebut satu-satu. Dan kemudian sampai kami menjadi dewasa, dan ini adalah foto terakhir kami yang lengkap. Ya. Kalau nggak salah saya waktu itu umur 19 tahun dan kakak saya yang laki-laki itu ya, yang di tengah itu, dia diwisuda dari ITA Lawang. Kakak saya ini pernah pelayanan di GKI Anugerah di pusat, ya, sekitar tahun 98-2000. Ya. Ketika itu dia lulus dari ITA, dan beberapa bulan kemudian mama saya meninggal. Dan ketika mama saya meninggal, yang nangis bukan cuma kami, yang nangis itu pendetanya. Kenapa pendetanya nangis? Pendetanya cerita. Dulu waktu pendetanya masih miskin, masih baru merintis gereja yang mereka miliki saat itu, ya, dia nggak punya uang untuk beli susu. Mama saya pas kebetulan beli susu 2 kaleng, ya, untuk saya. Kami juga bukan orang kaya. Tetapi mama saya tergerak. Ya. 1 kaleng diberikan kepada pendetanya. Sekarang pendetanya udah kaya sekali ya. Tetapi mama saya waktu itu tergerak untuk memberikannya. Dan sepeninggalan daripada mama saya, ya, papa saya itu yang sudah pensiun, ya, kegiatan sehari-hari apa? Baca Alkitab terus nyatetin dalam bahasa Mandarin, berjilid-jilid. Ya. Sebelumnya mama saya juga melakukan hal yang sama. Ya. Dan kemudian 6 tahun kemudian dari kematian mama saya, papa saya pun meninggal. Dan ketika beliau meninggal, papa saya meninggal, boleh dikatakan dia tidak mewariskan apa-apa bagi kami. Bahkan rumah di mana dia tinggal, papa saya tinggal, itu adalah rumah kakak saya.
Bahkan rumah pun tidak diwariskan kepada kami. Namun demikian, sekalipun papa dan mama saya tidak mewariskan harta kepada kami, mereka berdua sudah mewariskan iman kepada kami berlima. Dan ini adalah foto kami ya yang paling akhir tahun 2018 ya. Kakak saya yang laki-laki sekarang tinggal di Amerika, jadi agak susah untuk kami kumpul begitu ya. Kumpulnya biasanya video call ya. Dan ini foto ketika keponakan kami menikah gitu ya. Dan kami ada kesempatan bisa kumpul, dan ini foto paling akhir yang kami miliki bersama. Dari kami 5 bersaudara, atas anugerah Tuhan 3 orang dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Kakak saya yang pakai baju biru itu seorang semu, istri pendeta. Kakak saya laki-laki ya, itu adalah hamba Tuhan juga. Sekarang tinggal di Amerika. Saya anak paling bungsu. Ya, kami bertiga karena anugerah Tuhan kami melayani Tuhan. Kakak saya yang kedua itu yang pakai baju krem itu ya, yang paling kiri dari foto, kanan ya kalau sini ya, paling kanan itu istri majelis. Dan kakak saya yang keempat, yang tengah, seorang istri daripada dosen Universitas Kristen di Jawa Timur. Dia juga punya passion untuk menjadi seorang guru. Dia pernah membuat sebuah TK, tapi karena pandemi akhirnya TK-nya tutup gitu ya, karena sulit sekali untuk mendapatkan murid ketika masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya ingin menyombongkan diri begitu ya, tetapi dan juga semua ini bukan karena kehebatan kami, tetapi apa yang terjadi di dalam keluarga kami itu semua adalah anugerah Tuhan. Papa dan mama saya tidak mewariskan harta sama sekali, tetapi kami tidak kaya raya, tetapi kami tidak berkekurangan. Kami berkecukupan hingga saat ini. Dan hal yang paling luar biasa yang kami rasakan, bahwa kami berlima itu boleh dibilang cukup rukun lah. Ya. Kalau saudara berantem sedikit mah wajar lah ya. Apalagi kalau yang sering ketemu, ya. Apalagi cici-cici saya itu kebetulan rumahnya deket-deketan gitu ya. Dikit-dikit berantem gitu ya, tapi udah selesai begitu ya. Tapi pada umumnya kami rukun, saling membantu satu dengan yang lainnya. Itu adalah warisan yang diberikan oleh mama dan papa saya. Bukan warisan harta, tetapi warisan iman yang kami terima. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Saya katakan, mewariskan harta bukan hal yang salah, tetapi harta akan habis. Mewariskan pengetahuan akan usang, tetapi mewariskan iman itu akan kekal selama-lamanya. Mana yang ingin kita wariskan kepada anak-anak kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kami warisan yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada segala materi yang ada di dunia ini. Dari segala sesuatu yang bisa kami raih di dalam kehidupan ini. Kami rindu ya Tuhan, warisan iman yang kami miliki ini boleh kami turunkan kepada anak-anak kami. Kami boleh turunkan kepada cucu kami. Ajari kami ya Tuhan, boleh meneladankan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk mengajar mereka di dalam kebenaran firman. Dan kiranya itu menjadi sesuatu yang kekal, yang mereka bawa dalam kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.